Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, senang bertemu dengan adik-adik dimanapun adik-adik berada, baik di rumah masing-masing. Adik-adik, tidak terasa di bulan Mei, kita udah memasuki bulan Mei, dimana kita akan beribadah secara online. Sebelum kita menaikkan pujian kita, terlebih dahulu kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari ikuti Kakak Mia berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami kembali akan beribadah di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, dengar dia panggil nama saya. Amin. Sama-sama katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ya katakan ku jawab ya. Ya katakan ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari sama-sama katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Mari adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sama-sama, ku mau cinta Yesus selamanya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya
padamu. Ini setiap doa kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing, mungkin kami terbatas beribadah secara online, tapi tidak membatasi kami untuk boleh kami terus bersungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, bahkan mau mengurapi firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, katakan sama-sama. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ikuti kami ya berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, berikan hati seorang murid kepada saya, supaya di saat firman-Mu ditaburkan, saya menjadi mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, gak kerasa ya, kita udah ketemu lagi di minggu keberapa ya kita ya, udah ibadah di rumah ya. Nah, tapi jangan khawatir ya, meskipun kita belum bisa beribadah di gereja, kita masih bisa sama-sama ibadah di ibadah online ya. Adik-adik terus berdoa ya, supaya semuanya ini cepat berakhir, supaya kita bisa sama-sama lagi ibadah di sekolah minggu di gereja ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Udah siapin Alkitab? Nah, kita mau belajar tentang satu orang tokoh. Nama tokoh itu adalah Yosua. Siapa namanya? Yosua, betul. Nah, siapa sih Yosua? Ada yang tahu nggak siapa Yosua? Nah, Yosua itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Nah, Musa siapa ya? Nah, Musa itu adik-adik ingat nggak? Ada satu orang yang menerima 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Nah, itu Musa. Yosua ini adalah abdinya Musa. Nah, Yosua ini sampai dicatat ada di dalam Alkitab loh. Berarti dia istimewa ya. Kita coba baca ya. Kita baca dulu dari Yosua 1 ayat 1 sampai 5. Semua udah ketemu ayatnya? Yosua 1 ayat 1 sampai 5. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 5. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, adik-adik, kita udah baca tadi Yosua 1 ayat 1 sampai 5. Di kisah ini disebutkan bahwa saat Musa sudah mati,
Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah Kanaan. Nah, kenapa Yosua ini begitu istimewa? Kenapa Yosua bisa dipilih sama Tuhan? Nah, ada 3 sifat Yosua yang kakak boleh sampaikan kepada adik-adik hari ini. 3 sifat Yosua itu adalah Yosua adalah orang yang pemberani, Yosua adalah orang yang jujur, dan Yosua juga adalah orang yang setia. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang 3 sifat yang Yosua miliki, yaitu pemberani, jujur, dan setia. Nah, apa sih pemberani itu? Pemberani itu artinya adik-adik harus belajar berani untuk menghadapi masalah. Mungkin adik-adik saat ini sedang menghadapi masalah sekolah online mungkin, yang biasanya di sekolah biasa adik-adik dibantu oleh guru-guru di sekolah, sekarang adik-adik harus belajar sendiri. Nah, adik-adik harus berani menghadapi ini, bahwa adik-adik pasti bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru melalui online. Sifat yang kedua adalah jujur. Jujur dalam kondisi sekarang, mungkin adik-adik dalam sekolah online ini adalah jujur dalam mempergunakan waktu. Orang tua adik-adik udah memberikan waktu untuk belajar secara online, ya, di rumah mungkin pakai komputer, pakai handphone. Nah, adik-adik jangan menyalahgunakan waktu yang diberikan oleh orang tua. Jangan malah dipakai untuk main game, main gadget dan lain-lain gitu ya. Pakai waktu benar-benar untuk belajar. Mungkin kejujuran yang kedua itu adalah waktu adik-adik harus mengikuti ulangan secara online, ya. Karena ulangannya di rumah, mungkin adik-adik bisa dengan enak aja, nggak usah belajar, bisa aja kan lihat buku, kan ibu guru nggak tahu, ya. Nah, tapi itu nggak boleh juga, adik-adik harus jujur, karena ulangan itu untuk mendidik adik-adik supaya lebih baik dalam belajar, ya. Yang ketiga adalah sifat yang setia. Nah, setia ini dalam hal dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yosua juga setia mengikuti Musa, ya. Dalam hidupnya Yosua setia mendampingi Musa kemanapun Musa pergi, ya. Yosua juga setia kepada Tuhan sampai dia mati. Nah, adik-adik harus belajar juga untuk setia dalam hal-hal kecil dulu deh. Misalkan setia berdoa setiap hari, ya, mendoakan orang tua, mendoakan sekolah adik-adik, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan orang-orang yang adik-adik kenal, ya. Kita juga setia dalam hal misalkan membaca Alkitab setiap hari, ya. Hal-hal kecil itu akan membuat adik-adik belajar untuk melakukan perkara-perkara nanti yang akan Tuhan berikan yang lebih besar lagi, ya. Setia melayani Tuhan. Kalau nanti adik-adik sudah bisa melayani Tuhan, setia melayani apapun yang Tuhan berikan untuk pelayanan adik-adik akan mau melayani dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik dengan 3 hal ini, ya, adik-adik belajar menjadi pemberani, belajar jujur, dan belajar setia, maka kakak yakin, ya, hidup adik-adik akan semakin bermakna, ya. Hidup adik-adik akan semakin baik, dan penyertaan Tuhan pasti akan ada dalam kehidupan adik-adik, ya. Belajar seperti Yosua ini yang bisa dipercaya, berani, jujur, dan setia sampai Tuhan memanggil dia, ya. Kehidupan kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Oke? Ya. Sekarang kita ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya di Yosua 1 ayat yang ke 9b, ya. Yosua 1 ayat 9b. Kita mulai dari kata janganlah kecut, ya. 1, 2, 3. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, ya. Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, itu firman Tuhan hari ini, ya. Semoga adik-adik bisa lebih mengerti tentang firman Tuhan dan baca lagi missionnya hari ini, ya. Semua ceritanya ada di situ, ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan yang terus mengingatkan kami semua, Tuhan, untuk belajar, Tuhan, seperti Yosua, Tuhan, menjadi anak yang pemberani, anak yang jujur, dan anak yang setia, Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami selalu Engkau sertai, Tuhan, sampai kepada hari-hari, Tuhan, di mana
Engkau Tuhan ada terus Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati, Kau yang akan menyertai Tuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan ada aktivitas ya. Kita akan membuat origami. Ya, apa ya origaminya? Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas origami membuat kepiting. Ada yang udah bisa pernah bikin seperti ini? Kita mau bikin sama-sama ya. Nanti akan kakak share tutorial cara membuatnya. Nah, setelah menjadi kepiting seperti ini, adik-adik bisa berkreasi lagi. Dibuat di kertas gambar dengan gambar-gambar yang lain seperti ini misalnya. Nah, ada pohon kelapanya di kepitingnya, ada di lautan ya. Adik-adik bisa buat seperti itu di rumah ya. Oke, nanti kalau udah selesai boleh difoto, kirimkan ke guru sekolah minggunya masing-masing. Oke ya. Oke, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.